Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk siswa-siswi SMP Pancasila khususnya kelas 8. Hari ini kita ketemu lagi dalam acara daring IPA. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang kelanjutan pertemuan terdahulu, masih tentang sistem peredaran darah manusia pada sesi yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini diharapkan siswa dapat mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia, mendeskripsikan gangguan yang mungkin terjadi pada sistem peredaran darah manusia, serta mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan pada sistem peredaran darah manusia. Kita mulai dari organ-organ yang termasuk ke dalam sistem peredaran darah manusia selain darah adalah jantung. Berikut ini adalah gambar jantung manusia yang terdiri dari 4 ruangan utama, yaitu 2 serambi pada bagian atas kiri kanan dan 2 bilik pada ruang bawah kiri dan kanan. Yang dimaksud dengan jantung merupakan organ yang terdiri dari kumpulan otot-otot jantung dan berfungsi untuk memompa darah sehingga darah dapat mengalir dari jantung ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri atas serambi atau yang disebut atrium kiri dan kanan, kemudian ventricle atau bilik kiri dan kanan yang terletak pada bagian bawah. Darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan sehingga di serambi kanan mengandung karbon dioksida. Kemudian darah melewati katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Katup tersebut berfungsi agar darah tidak kembali ke serambi kanan dan bilik kanan. Darah dipompa melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar karbon dioksida lepas dan mengikat oksigen. Kemudian darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri sehingga dalam serambi kiri sudah mengandung oksigen. Darah dari serambi kiri turun melewati katup bicuspidalis menuju bilik kiri dan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Berikut karakteristik golongan darah dengan sistem ABO. Golongan A antigennya adalah A, antibodinya adalah B, dan seterusnya. Kemudian tentang golongan darah dan resipien pada pendonor. Golongan darah O, ini pilihan pertamanya bisa didonor dengan sesama golongan darah O. Selainnya tidak ada pilihan lagi. Golongan darah A dapat menerima donor atau didonorkan ke sesama A, menerima dari O. Kemudian B, menerima dari sesama B atau O. Sedangkan golongan darah AB bisa menerima dari sesama AB, dari A atau dari B, dan dari golongan darah O. Pembuluh darah selain jantung, organ peredaran darah manusia adalah pembuluh darah. Ini adalah gambar pembuluh darah pada manusia. Pembuluh darah pada tubuhnya manusia ada 3, yaitu nadi, pembuluh balik, kapiler. Saya ulang, yaitu pembuluh nadi, pembuluh balik, dan pembuluh kapiler yang fungsinya juga masing-masing. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali pulmonalis. Vena berisi darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Kemudian ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh kecil yang disebut dengan pembuluh kapiler. Perbedaan antara pembuluh arteri dan vena, ciri-cirinya, dindingnya kalau arteri tebal dan elastis, sedangkan pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Arah alirannya arteri dari jantung menuju organ seluruh tubuh, sedangkan kalau vena dari organ menuju atau masuk ke jantung.
Letaknya, arteri berada di dalam, jauh dari permukaan kulit sehingga tidak terlihat dari luar. Sedangkan pembuluh vena dekat dengan permukaan kulit sehingga bisa dilihat maupun diraba. Kemudian aliran darahnya, kalau arteri lebih cepat, sedangkan vena lebih lambat. Denyutannya, arteri terasa, sedangkan vena tidak terasa. Katupnya pada pembuluh arteri satu di dekat jantung, pada vena banyak di sepanjang pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia disebut dengan sistem peredaran darah tertutup karena peredaran darah manusia selalu melalui pembuluh darah. Sedangkan pada dasarnya sistem peredaran darah ini ada dua macam, tertutup dan terbuka. Kalau terbuka itu tidak melalui pembuluh darah, sedangkan manusia melalui pembuluh darah sehingga peredarannya disebut peredaran darah tertutup. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali, yaitu satu peredaran darah, makanya disebut dengan peredaran darah ganda, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang peredaran darah kecil adalah dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali masuk ke jantung, yang tujuannya adalah menukarkan karbon dioksida dengan oksigen. Sedangkan peredaran darah besar adalah dari jantung kemudian menuju ke seluruh tubuh, ke semua bagian tubuh manusia dan kembali lagi ke jantung. Pada waktu keluar, darah membawa oksigen dan pada waktu setelah melalui seluruh organ tubuh, darah membawa karbon dioksida yang kemudian masuk lagi ke peredaran darah kecil untuk menukar karbon dioksida dengan oksigen seperti tampak pada gambar di samping. Kemudian, selain kita mengenal pada organ-organ peredaran darah dan sistemnya, kita juga perlu mengetahui tentang gangguan yang mungkin terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Gangguan yang mungkin terjadi ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya pola makan yang tidak seimbang, misalnya terlalu banyak makan lemak, kekurangan zat besi, dan sebagainya, sehingga menyebabkan gangguan beberapa jenis penyakit seperti misalnya jantung koroner. Ini terjadi pada koronaria, otot jantungnya mengalami penyumbatan oleh lemak dan kolesterol. Penyakit yang lain, stroke misalnya, penyakit yang terjadi karena kematian jaringan otak yang disebabkan oleh kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah di otak tersumbat oleh lemak, kolesterol, atau salah satu pembuluh darah di dalam otak pecah. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau eritrosit. Bila kadar hemoglobin dalam darah rendah, maka menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh merasa sering ngantuk, lesu, pusing, dan cepat capek. Bahkan muka kelihatan pucat. Penyakit lain misalnya hipertensi merupakan tekanan darah tinggi yang terjadi karena tekanan darah di atas 120/80 mmHg. Gejalanya seperti sakit kepala, pusing, kelelahan, pendarahan pada hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Setelah kita mengetahui beberapa gangguan yang mungkin terjadi pada sistem peredaran darah, kita harus tahu bagaimana cara mencegahnya agar terhindar dari gangguan-gangguan tersebut. Caranya yang pertama dengan melakukan olahraga dan istirahat yang teratur, menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres yang berlebihan, dan menjaga berat badan dalam kondisi yang ideal. Pola makan juga harus diperhatikan. Berusahalah untuk menjaga pola makan yang seimbang antara nutrisi dan yang dibutuhkan. Mengurangi makan daging, camilan yang berkolesterol,
mengurangi alkohol, mengurangi rokok, dan stres yang berlebihan. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dan menjaga kesehatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.